didatangi, dia melihat, lagi ngopi. Iya, dia melihat itu kan karena Tuhan berkehendak kepadanya untuk melihatnya, bukan karena Kan Yesus berkata begini, Pak. Abang, Yesus kan berkata, Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Rupanya kamu tidak dapat lihat, suaranya kamu tidak dapat dengar. Buktinya Stefanus melihat. Gimana? Iya kan, itu kan Paulus ketika dia mau meninggal, ya dia menyaksikan. Saya nggak nanya meninggal, Pak. Saya membuktikan ini benar tidak Yesus, kata-kata Yesus ini. Karena Yesus berkata, Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah melihat rupanya, suaranya pun tidak dapat kamu dengar. Nah, buktinya Stefanus melihatnya, ngopi bareng. Stefanus melihat itu karena Tuhan menghendaki, kehendak Tuhan mau terjadi kepada Stefanus sehingga dia melihat. Itu kesaksian. Jadi perkataan Yesus ini salah? Enggak salah, benar. Enggak, dia yang berkata di situ, Pak. Di Yohanes 5:37. Iya, kalau memang kita tidak bisa melihat, tetapi kalau Tuhan menghendaki untuk bisa dilihat, ya bisa, karena itu kehendak. Ya, di mana di situ dikatakan Tuhan sudah memberikan kehendak kepada Stefanus? Di mana itu, Pak? Oh, tidak dikatakan kepada Stefanus, tetapi dikatakan Yesus bahwa kalau begitu Bapak aja, kalau begitu Bapak aja yang jadi Tuhan. Yesus lebih mengetahui dibanding Tuhan. Tuhan tidak pernah menyatakan aku berkehendak kepadamu Stefanus supaya kamu melihat aku. Yesus berkata lagi ngopi. Gimana sih? Bahwa tidak ada seorang pun yang melihat kecuali kehendak Tuhan sendiri yang terjadi. Dia tidak ada bunyi begitu. Makanya kau aja yang di Tuhan dan karena bunyinya begini. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengarkan suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Ini kata-kata tidak pernah ini umum, sudah sangat mudah dipahami. Tidak pernah, tetapi kan Yesus berkata, tetapi kehendak Bapa lah yang membuat engkau sehingga bisa melihat. Artinya ya itu tercatat di mana? Bisa karena kehendaknya sendiri. Itu tercatat di mana? Ada di kitab Injil kan ada. Ya di mana? Yesus itu. Ya di mana? Kehendak Bapa bisa melihat Tuhan. Karena ini saya juga ini pembaca Bible, Pak. Mulai dari Kejadian sampai Wahyudi saya baca, nggak ada saya temukan begitu. Iya, kan berarti kau nggak tahu, nggak paham berarti kalau kau sudah. Makanya saya tanya. Makanya saya tanya itu datanya tertulis di mana. Seandainya saya tahu, bagaimana sih mau bertanya? Kalau udah tahu, meminta datanya. Itu semua tertulis dalam kitab suci. Ya di mana? Di mana, Bang? Kita buka bareng-bareng deh. Di mana datanya? Karena di Biblemu aja di dalam perjanjian baru mengatakan dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri seorang pun. Artinya ini tanpa terkecuali tak pernah melihat Tuhan, dan memang manusia tidak dapat melihat Tuhan. Itu pernyataan Bible. Nah, ketika kamu menyampaikan hal demikian, itu tertulis di mana? Atau nanti lewat DM aja, dan kok kamu buat lagi, kan saya suka buat data itu. Nanti saya buatkan. Saya pakai import, Bang Dalbo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Lanjut.
Bantu tab-tabnya ya teman-teman yang di bawah, sobat-sobat semua, bantu tab-tabnya ya. Waduh, Lari. Bang Dalbo ini kasih yang berat-berat. Nah, begini Pak, kalau di mereka ini memang artinya kita maklumin aja. Ada bebel versi bocah, ada itu untuk anak-anak bebel itu. Nah, di sini tidak diajarkan konsep ketuhanan. Di sini komik, ini nih aneh nih, komik Alkitab anak-anak komik Alkitab anak-anak jamaat mula-mula. Ini hanya penjabarannya. Setelah disalibkan, mati, dikuburkan dan bangkit pada hari yang ketiga, maka Tuhan Yesus naik ke surga. Itu aja pada mulanya, pokoknya. Makanya ketika ditanya secara serius, beleng-beleng, pelangak-pelongok. Karena ini yang mereka dengarkan di gereja. Mulai dari kecil, setelah disalibkan, Tuhan kita Yesus menebus dosa-dosa kita. Tuhan kita Yesus ini bangkit naik ke surga. Dia menunggu kita di surga. Catatan diri. Karena itu yang disampaikan di gereja, itu yang mereka dengarkan di gereja. Pada mulanya, hari ini pada mulanya, minggu depan pada mulanya, bulan depan pada mulanya, sampai pendeta meninggal. Pada mulanya melulu, nggak kelar-kelar. Makanya Kristen-Kristen ini ya selalu berantem sesama Kristen. Karena itu pada mulanya. Jadi konsep ketuhanan mereka itu nggak akan pernah selesai. Dasarnya itu pada mulanya. Apabila dia maju ke atas, pada mulanya jadi mualaf. Karena itu dua dalil yang mereka gunakan. Yang pertama pada mulanya dan kedua pokoknya. Kalau sudah itu dua dalil selesai. Ya lanjut, ini pokok habis ya. Pada mulanya saja dibahas, ini habis. Jadi kalau berdiskusi dengan noten ini perlu memang 155 bungkus itu rokok itu. Oke, buat teman-teman Kristen silakan untuk ajukan multi, kita diskusi di atas ya. Jangan hanya asumsi, harus ada referensi supaya bisa menjadi edukasi. Kita berbahas tentang masalah ilahi. Silakan buat teman-teman, tunjukkan personamu, berpacu dalam diskusi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Zainal, gimana Bang Zainal, kabar saya Bang Zainal? Alhamdulillah sehat Ustaz Miftah sehat. Barusan Bang Zainal jawab, Ustadz Miftahnya sehat. Nanya lagi sehat enggaknya. Ya silakan teman-teman Kristen yang mau diskusi silakan naik. Kalau naik bawanya otak ya, jangan sampai bawanya belekutak. Pak, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya 7. Ini kan umat Islam semua. Ditanya satu-satu, siapa Tuhan? Mereka jelas. Allah. Loh, coba oten. 1 ekor naikkan, tanya siapa Tuhannya?
pada mulanya. Jawabannya itu dulu, pada mulanya. Dinaikkan lagi satu. Siapa Tuhanmu? Aku dan Bapa adalah satu. Aneh-aneh mereka ini. Kalau umat Islam, semua ditanya itu sama. Siapa Tuhanmu? Allah. Allah. Jelas. Kalau oten pada mulanya, maka digebukin oleh malaikat. Berarti nanti kalau misalkan ini Bang Dalbo interaktif misalkan nama malaikat Munkar Nakir, Bang Dalbo man rabbuka gitu kan, langsung jawab ya. Allah Subhanahu wa taala. Nah, Oten datang Paulus. Ini apa namanya? Oten datang nih. Man rabbuka, jawabnya apa itu? Pada mulanya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Bapa. Tapi ini Bang Dalbo lagi serius nih. Soalnya kalau beliau ada bertanya gitu kan, kalau beliau ngasih pertanyaan ini yang menjebak. Waktu itu saya pernah kejebak nih di roomnya Bang Singa kalau nggak salah nih. Kemudian malaikat ini protes. Kan, malaikat ini protes, kan? Pak Ustadz. Iya. Malaikat ini protes. Ya Rab, konsep dari mana lagi ini ya Rab? Apakah pernah dikonsepkan ini pada mulanya firman? Wah, gebukin aja itu. Yang kedua pertanyaannya, kita jelas ketika ditanya, wa man nabiyuka, siapa Tuhan? Apa Tuhan? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah Bang Dalbo ditanya lagi, kali ini apa? Oten ditanya, wa man nabiyuka, jawabnya apa itu? Paulus. Luga binasa. Berarti emang Paulus nggak termasuk berarti Paulusnya Bang Dalbo? Paulus dengan Luga sama. Ayolah teman-teman Kristen silakan kalau mau diskusi ini ya apa namanya ya. Apa tadi pertanyaan menjebak itu Pak Camat? Apa? Itu yang terkait, bahasanya kurang enak juga ya waktu dulu ya, terkait kotoran Bang Dalbo. Ingat nggak? Coba ya, teman-teman Islam di sini ada yang bisa jawab nggak pertanyaan Bang Dalbo yang itu, kalau Bang Dalbo masih ingat? Saya lupa ingat soalnya. Masalahnya Pak, catatan saya itu 1001 pra saya hadapi oten Pak. Jadi ya dimaklumin aja kalau saya ingat. Itu juga belum revisiannya ya. Mana ini coten-cotennya ini? Kalau tidak aneh bukan coten Pak. Ya apa namanya, gara-gara konsep ketuhanan kekristenan ini banyak istilah-istilah yang gitu ya. Itu menurut teman-teman buat guru-guru, ketika istilah-istilah tersebut itu perkembangan bahasa Indonesia atau gimana itu? Ketika ada istilah-istilah terbaru tersebut, Tuhan seperti Opi, 3 in 1, seperti kemudian Tuhan disamakan dengan beca. Tiga dalam konsep dibuat-buat itu. Karena Yesus sendiri tidak pernah memperkenalkan Tuhan itu 2, 3, enggak pernah. Jadi ini bukti real ya, bahwa mereka itu hanya mendengarkan. Iya. Nah, pendeta juga menyampaikan bukan dasar dari Bible, bukan dasar dari Yesus. Dan Paulus tidak pernah juga menyampaikan Tuhan itu 3, nggak pernah. Berarti bisa apa namanya ini juga ya Bang Dalbo ya, artinya apa, kekristenan ini terutama di Indonesia ya, kita kurang tahu kalau di luar, terutama di Indonesia itu agama kepentingan kayaknya ya. Beleng-beleng. Iya. Pendeta naik motor Kawasaki, tahu kan Kawasaki?
Iya. Ninja. Iya betul. Pendeta naik Kawasaki, jemaat jalan kaki. Ini yang ketawa siapa sih? Roh Kudus. Siapa yang ketawa ini? Roh Kudus. Masalahnya community ya, tapi bisa nampak ya. Bunda Nisa gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah, semuanya alhamdulillah. Alhamdulillah. Juga Gurunda Dalbo sehat, Gurunda. Alhamdulillah Iya, yang sehat. selalu gampang Yang tidak sehat itu Oten. Iya betul. Oten, kalau hadapi Oten, teman-teman ikuti aja. Mau kemana dia mau pergi? Ikuti. Pada mulanya adalah firman. Firman adalah Theos. Theos adalah firman. Firman adalah Theos. Muter-muter di situ 2000 tahun. Sebenarnya simpel sih, kalau mereka betul-betul ingin mengenal Yesus, siapakah Yesus? Simpel. Karena ada berapa perikop ya. Yesus mengaku dirinya adalah utusan. Lebih 300 data di dalam Bible itu pengakuan Yesus adalah utusan. Tapi mereka memaksa. Tidak, Sus, kamu harus jadi Tuhan loh. Nah, Yesus jawab, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, kata Cotet. Itu kemanusiaanmu. Jawab lagi Yesus, aku tidak pernah berubah. Ya, ini Yesus loh yang jawab sendiri, aku tidak pernah berubah, tetap manusia sampai selama-lamanya. Kamu kan Tritunggal, anak Bapa dan Roh Kudus. Jadi enggak ada. Makanya Yesus ini ketika turun kedua kali, apa yang mereka lakukan? Tentu yang dia cari itu yang melakukan penyesatan. Itu kalau Oteng nggak dikenal, langsung diusir, baru nongol kepalanya, langsung ditabok. Penyalah kau, aku tidak pernah mengenal kamu. Jadi ketika Oten mengatakan, kami ini sudah jalan lurus itu Pak, banyak. Lurus-lurus masuk neraka boleh, lurus-lurus masuk surga boleh. Nah itu pertanyaannya, lurus jalan kemana sebenarnya ini? Lurus masuk neraka, itu dipastikan. Jangan tanya-tanya di Al-Quran. Al-Quran jelas, centeng kiri masuk neraka. Di Bible diperjelas lagi, centeng kiri diusir oleh Yesus. Makanya saya narasikan mereka ini adalah coten tenggiri. Karena di Markus 9:49 dikatakan coten ini akan dikerami. Ini mau dibuat apa ini? Ikan tenggiri kan? Ayo teman-teman Kristen, ajukan permintaan, ajukan multi, kita berdiskusi. Berdiskusi, jangan bawa ini ya, jangan bawa asumsi, tetapi bawalah referensi. Kira-kira ada nggak ya Bang Dalbo? Apa-apa. Iya. Saya nikmati dulu rokok saya karena masalahnya sisa 1 batang.
Saya nikmati dulu. Saya nikmati. Mana ini? Coba moderator cari oten-otennya moderator. Jambakin semua aja, jambakin. Tuman. Wah, teman-teman totennya ini kayaknya pada takut ini, pada sembunyi semua ini. Saya ingat Ustaz, kita diskusi siapa itu Sair berdarah dengan CP 2 lawan 2. Iya. Lari semua, lari. Ada dakwah Kristen itu di bawah tuh, nampak dia moderator. Siapa? Dakwah Kristen itu Ustadz Miftah itu, masa Kristen ada dakwah pula, dakwah itu. Masa? Namanya dakwah Kristen. Udah. Ini dah. Silakan. Nah ini dia. Selamat pagi Bang Dakwa. Pagi. Ya, selamat pagi. Kristen, gimana Kristen? Baik. Iya. Enakan ya? Istilah-istilah Islam itu enakan dipakainya ya? Maksudnya? Iya. Ya dakwah itu kan istilah-istilah keislaman, dakwah itu. Tanya dulu Ustaz, bisa tanya dulu makna dakwah itu apa, itu tanya dulu. Jadi maksudnya ya yang ada di pikiran saya itu adalah bahwa yang namanya bahasa itu netral tuh. Jadi yang namanya bahasa itu netral, siapapun boleh menggunakan bahasa dari kalangan manapun atau dari konteks seperti apapun bisa digunakan karena bahasa itu netral. Itu Ya, tadi kan saya tidak bilang kalau bahwasanya itu salah atau benar ya, cuma kan saya cuma bilang bagus kan, keren-keren istilah keislaman itu kan. ya, semua bahasa juga keren kalau menurut saya. Nggak hanya yang digunakan Islam, tapi gini, mungkin teman-teman punya pandangan sendiri terkait dengan bahasa itu, apakah memang memiliki identitas tersendiri gitu, sehingga tadi Anda mengatakan bahwa istilah Islam, dakwah ini kan bukan istilah Islam gitu. Kata siapa? Hah? Kata siapa? Kata saya barusan. Iya, ya itu kan kata Anda yang tidak yang biasa kita nyatut. Iya, ya enggak lah. Kalau kita banyak baca, banyak referensi, kita tidak akan terikat dengan klaim bahwa bahasa atau kata itu hanya punya komunitas tertentu. Ya enggak apa-apa ya. Saya juga enggak ya, boleh mengklaim boleh, cuman ibaratnya giliran di sisi yang saya tidak mengklaim saya tidak ada klaim di situ, kan hanya menggunakan bahasa. Sekarang gini ya, coba kita lari ke definisi dakwah itu sendiri itu apa. Sebenarnya kalau orang tahu definisi dakwah itu, benar kata Ustadz Miftah, itu sebenarnya bahasa yang disematkan yang dipakai orang Islam. Contoh nih, definisi dakwah itu kegiatan mengajak orang lain untuk beriman dan takwa dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dalam definisi ini menunjukkan bahwasannya bahasa ini bahasa Islam, dan Anda memakai itu, apakah Anda mengajak orang lain untuk beriman dan taat kepada Allah? Iya, jadi definisi yang Anda gunakan itu kan
terkait dengan pemaknaan terhadap kata dakwah itu sendiri. Kalau kita bicara secara harafiah dalam konteks kata dakwah itu kan mengundang. Sudah, sekarang kalau Anda bisa menyalahkan definisi saya, silahkan Anda definisikan menurut Anda. Ya, dakwah itu kan saya tidak bicara tentang definisi dalam konteks ya, kita bicara masalah definisi karena Anda membawa kata itu. Ya, dakwah menurut saya itu kan hanya sebatas ajakan atau undangan atau himbauan gitu. Itu aja. Saya bicara tentang konteks kata dakwah secara umum, tidak dalam konteks pemaknaan. Bagaimana Anda narasikan seperti itu, sedangkan konsep Kristen itu adalah misi. Nah, sedangkan di Islam itu adalah siar. Iya, dakwah itu siar, menyampaikan. Tunggu dulu, menyampaikan yang hak dan yang mana yang batil. Itu dakwah. Dakwah itu siar, tidak ada memaksakan. La ikrah fiddin. Tidak ada paksaan. Bedakan misi dengan siar. Ya, kalau Islam itu agama siar, agama dakwah, agama siar. Ya, itu kan pemaknaan terhadap kata dakwah yang digunakan oleh agama Islam itu. Jadi memang sumbernya dari Islam tuh, Yul. Dari Islam itu. Kata dakwah itu bahasa misionaris itu. Misionaris, ganti misionaris. Enggak, ya tidak akan ada gini. Kalau tadi kan saya bilang bahwa kata dakwah itu secara umum itu kan artinya kita artikan dulu ya. Kalau kata dakwah itu aslinya kan bahasa Arab. Arti dakwah itu seruan panggilan. Tapi definisi dakwah itu kegiatan mengajak orang lain untuk beriman dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam definisi dan arti di sini sudah jelas itu milik Islam. Nah, kalau Anda memakai sebagai orang Kristen, apakah Anda menyerukan, mengajak orang untuk taat kepada Allah? Pertanyaan kan seperti itu jadinya. Iya, saya tanggapi ya. Tadi kan saya sudah sampaikan bahwa definisi yang Anda kenakan ya atau gunakan pada kata dakwah itu kan kemudian muncul dari pemaknaan yang kemudian digunakan dalam konteks Islam. Nah, saya ulang. Definisi yang Anda gunakan itu sudah masuk kepada pemaknaan. Iya, karena dakwah itu bahasa Arab dari Islam, aduh. Kata bahasa Arab itu kan bukan beragama Islam. Iya, Anda setuju nggak? Bahasa Arab itu beragama Islam ya? Kan gini loh. Kata dakwah itu jelas ajakan yang berdefinisi mengajak orang lain untuk beriman dan taat kepada Allah. Saya terima definisi Anda. Definisi Anda dalam konteks pemaknaan kata dakwah dalam agama Islam. Terus kalau Anda mengatakan tidak ada kata Allah di situ mengajak, kita lagi ngomongin berarti Anda menyempitkan definisi menurut pembenaran Anda sendiri. Kita lagi ngomongin tentang kata dakwah. Saya sudah bilang, Anda mau mendefinisikan kata dakwah seperti nggak apa-apa, bro Jowo. Itu kan urusan Anda mendefinisikan kata dakwah dalam konteks sekarang. Oke, nggak masalah, Bang. Ya, karena memang pada umum ya Islam itu untuk semua manusia termasuk Anda ini. Nah, jadi di sini timbul satu narasi. Nah, kalau di Islam kan tegas, jelas, tidak bertele-tele. Ketika kita ditanya siapa Tuhan, kami akan jawab Allah Subhanahu wa taala. Dalil ada, dalilnya di surah Taha ayat 14 dengan kata dakwah sudah selesai. Iya sudah selesai ya. Nah, ketika kami ditanya, iya boleh. Karena memang diperuntukkan untuk manusia, bukan hanya diutus untuk Bani Israel. Ya, karena bahasa itu netral, Bang. Iya netral. Iya. Orang-orang tertentu. Iya siap. Netral. Kan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Anda mampu nggak mengatakan tidak ada Tuhan selain Yesus? Anda mampu nggak mengatakan tidak ada Tuhan selain Yesus? Memang tidak ada Tuhan lain selain Yesus.
Bapak siapa? Ya? Bapak itu sang sumber. Nah, Yesus menyatakan, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Pertanyaannya, Bapak ini siapa? Ya Bapak itu kan sang sumber yang kemudian makanya jadi diubah. Tunggu dulu Bang. Kita ubah ya. Kita ubah. Dengarkan Anda pahami apa sih? Satu-satu. Bukan kita pahami. Jadi kita ubah. Kata Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa sang sumber langit dan bumi, begitu. Iya. Kalau Anda merubah gini, mengerti kata Tuhan itu apa sih? Kata Tuhan apa? Kita tidak mengartikan kata Tuhan. Kita berbicara siapa sih Tuhan sebenarnya. Kan Anda mengatakan tidak ada Tuhan selain Yesus, betul? Iya, itu kan menurut Anda. Kok menurut saya Anda sendiri Tadi loh dia sendiri yang bilang. Iya, saya setuju dengan apa yang Anda sampaikan. Memang tidak ada Tuhan. Tidak ada Tuhan selain Yesus di kolong langit ini. Betul. Tapi Yesus menyampaikan, Bapak punya Bible? Iya, Alkitab saya ada. Oke, dibuka coba Matius 11:25. Bacakan aja. Kata Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Pertanyaannya, di antara dua ini, yang mana Tuhan di sini? Bapa atau Yesus? Ya dua-duanya Tuhan. Berarti salah pernyataan Anda, tidak ada Tuhan selain Yesus. Artinya masih ada Tuhan selain Yesus. Salah. Makanya saya bilang konteks Tuhan yang Anda maksud ini artinya. Kan Anda sudah menyatakan di awal bahwa tidak ada Tuhan selain Yesus. Kok tiba-tiba berubah? Tentang Tuhan kan? Anda iya. Oke, saya jawab. Kalau Anda bicara tentang kata Tuhan, orang Kristen memahami atau mengartikan kata Tuhan itu sebagai penguasa tuh. Nah, itu sang sumber Bapa itu tidak disebut Tuhan karena dia penguasa. Yesus juga yang adalah firman itu juga dia penguasa. Roh Kudus juga dia penguasa. Jadi Tuhan. Coba kita dalilkan coba Pak. Kalau Bapak kan jelas penguasa, dia yang pemberi. Ya. Bapak itu kan, sumber. Tunggu dulu Pak. Kesembahan. Kalau Bapak kita sepakat bahwa dia adalah penguasa, sepakat kita ini. Nah, Roh Kudus ini coba didalilkan. Di mana Roh Kudus itu adalah penguasa? Dalilkan coba. Ya, kalau Roh Kudus itu kan dia adalah roh sang Bapa sendiri yang memang tidak bisa terlepas. Saya tanya Pak, kan kita berbicara penguasa ini. Di mana dalilnya di dalam Bible bahwa Roh Kudus ini adalah penguasa? Karena dia adalah bagian daripada sang Bapa, ya dia juga penguasa. Itu kan sesederhana. Ya pakai dalil Pak, pakai dalil. Segala sesuatu kan tidak harus didalilkan, ada dalil. Wah, ya. Jadi ini yang saya dengarkan ini karangan. Ya bukan karangan. Kalau bukan karangan, tunjukkan dalilnya di mana. Nih, tidak segala sesuatu itu tidak harus ada dalilnya, Pak. Paham nggak? Jadi saya harus percaya Anda begitu bahwa Roh Kudus ini adalah sang penguasa. Ya, kamu harus percaya itu. Wih. Iman buta. Kalau saya tanya kamu, kalau saya percaya dengan Anda, artinya buat apa kita pandai ini? Enggak, saya tanya kamu misalnya mana dalilnya di dalam Quranmu tertulis istrinya Adam, ada enggak? Enggak ada. Nah nanti kita ke situ Pak. Nanti itu Pak. Dia, Pak. Kau kenal juga kan? Nanti kita ke situ. Nanti kita ke situ Pak. Sendiri kau kalau kau memang segala sesuatu ada dalilnya. Tidak ada. Ada. Nanti kita. Mana dalil? Kita bahas itu nanti. Yang kita bahas ini. Mana di surah mana? Yang kita bahas ini. Kau bilang segala sesuatu ada dalilnya. Panasan ini nggak ada yang panas, Saya cuma mau mengatakan bahwa segala sesuatu tidak ada dalil. Orang Indonesia loncat-loncat Bang Dalbo. Ya namanya juga coten Pak, kalau tidak loncat bukan coten namanya. Kalian makanya saya bilang kalau kamu kena itu satu ya oke, saya terima lagi. Mana
Anda mengatakan Roh Kudus. Anda mengatakan Roh Kudus. Dengarkan Pak. Anda mengatakan Roh Kudus ini adalah penguasa. Kudus ini adalah penguasa, tetapi tidak tertulis. Itu menurut Anda. Oke, enggak masalah. Yesus, apa yang dia kuasai? Oke. Kalau Yesus kamu baca di dalam Matius 28. Matius 28. Saya buka Matius 28. Matius 28. Ya, 18. Ayat 18. 18. Ini enak sebenarnya ini. Kawan kita ini enak ini. Betul. Saya kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Nah, ada kan? Ya ada. Makasih. Terus? Ya udah, kan kamu tanya. Kita buktikan Pak, apa yang di bumi dia kuasai? Ya segala sesuatu. Kan diberikan kekuasaan nih. Betul. Kita harus buktikan. Apa yang dia kuasai di bumi? Apa yang mau dibuktikan? Harus Pak, contoh. Ketika di luar negeri Pak Prabowo mengatakan aku penguasa Indonesia, kan harus pembuktian. Ya analoginya mana buktinya? Ternyata dia presiden Indonesia, kan begitu Pak simpelnya. Nah kita buktikan apa kekuasaan Yesus di bumi. Oke, saya buktikan kekuasaan Yesus di bumi. Dia punya kuasa membangkitkan orang mati, dia punya kuasa menyembuhkan orang-orang sakit, dia punya kuasa mengusir setan, dan apa lagi? Oke, apa bedanya Petrus, Paulus? Paulus kan mengusir setan juga. Petrus juga membangkitkan, Elia juga membangkitkan. Artinya kekuasaan Tuhanmu ini yang bernama Yesus, ada manusia juga mampu melakukan. Betul, tapi persoalannya yang kamu sebutkan tadi itu adalah orang yang percaya kepada Yesus. Nah, kalau bicara tentang Yesus, kan gini Pak. Gini Pak. Kita kan berbicara kekuasaan. Artinya yang berkuasa bukan satu-satunya Yesus. Kalau begitu, kalau konsepnya dia membangkitkan, dia menyembuhkan. Buktinya Paulus juga mampu menyembuhkan, mengusir setan. Iya, ya kan? Ada Yesus, Paulus tunggu dulu Bang. Berartinya Paulus dengan Yesus ini sama-sama ternyata. Oke, saya jawab. Di dalam Alkitab tidak dituliskan kalau pada mulanya itu Paulus itu firman dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Di dalam Alkitab tidak tertulis seperti itu. Tapi kalau mau bicara tentang Yesus, Yesus itu sudah ada sejak semula gitu. Salomo juga begitu Pak. Salomo juga begitu. Ya Salomo juga demikian. Salomo. Dia Salomo ngomong juga. Di mana? Salomo ngomong di mana? Di Amsal 8:23. Oke. Salomo juga mengatakan hal demikian. Bicaranya seperti apa? Oke. Amsal 8:23. Salomo mengatakan, sesudah pada zaman purbakala aku dibentuk dan pada mula pertama sebelum bumi ada. Nah, artinya, beda kan? Beda kan? Apanya beda Pak? Ya, itu kan dia dibentuk. Kalau kamu dibentuk kaitkan dengan Yohanes 1 ayat 1 ya kagak nyambung. Oke. Beda kan? Iya, oke, sepakat. Salomo dibentuk. Apa bedanya Yesus dengan Dalbo? Sama-sama dilahirkan. Yesus dengan kamu kok bawa ayat itu kepada apa bedanya Yesus dengan Dalbo? Sama-sama dilahirkan. Salomo dibentuk. Saya untuk kamu Yesus punya dua natur. Dia sudah dibentuk. Pertanyaan saya, Salomo punya dua natur nggak seperti Yesus? Di mana Yesus mengaku dua natur? Nah, memang tidak ada Yesus mengatakan bahwa dua natur. Kalau saya mengatakan Salomo punya tiga natur. Oh, kenapa nggak 4 aja? Boleh 5. Iya, boleh 6 juga. Boleh. Gini. Oke, saya mau bicara. Gini. Nah, pertanyaannya, apa bedanya Salomo dengan Yesus? Apa bedanya? Apa bedanya? Ya, Salomo kan bukan Tuhan, dia bukan Allah. Yesus kan Allah. Yesus Allah. Oh, jadi Maria melahirkan Allah? Oh enggak, kalau cara kalau kemanusiaan
kemanusiaan Yesus itu. Makanya kan kamu sendiri yang mengatakan. Islam kan nggak paham tentang siapa Yesus. Saya tahu. Beda. Dengar dulu ya. Pertanyaan itu muncul dari ketidaktahuan dengar dulu lah. Kan Anda sendiri yang menyatakan. Ini kan beda Salomo dengan Yesus. Saya paham. Salomo bukan Allah, Yesus Allah. Nah, kenapa tiba-tiba berubah? Oke, saya jawab. Memang ketidaktahuan Islam tentang siapa Yesus akhirnya memang memunculkan pertanyaan seperti itu. Kalau kamu bicara tentang Yesus, maka isi otakmu itu udah harus diisi dengan konsep dasar bahwa atau cara berpikir yang dasar adalah bahwa Yesus itu punya dua kodrat atau punya dua natur, ilahi dan manusia. Kalau kamu bicara di mana itu Pak? Iya, di mana Pak? Nanti saya Diam dulu biar saya bicara dulu. Iya. Kasih saya kesempatan. Oke. Kalau nggak kasih timer aja deh, kita debat nih, kasih timer aja. Nggak usah, tiktokan aja sama Bang Dalbo. Mau baca timer. Ya udah kita debat aja. Mau bahas. Oke. Nah ini kita sudah debat Yesus dan Isa atau kita ini sudah debat aja pakai timer. Pakai timer nih. Nah ini kita sudah debat. Kita ini cuma bukan debat. Ini baru adu bacot omong-omong. Bukan debat omong-omong. Kita pakai dalil. Kalau kalian mau pasang timer kita debat. Silakan pakai dalil. Kita kasih waktu. Tapi syaratnya pakai dalil. Ayo. Ini nggak perlu timer bang. Kita bahas tentang Yesus dan Isa. Kalau yang nggak tahu pakai dalil turunkan. Yang nggak pakai dalil mau timer kita bahas tentang Yesus dan Isa. Ayo. Nah, nggak usah lama-lama. Boleh. Nggak pakai dalil turunkan ya Bang Dalbo ya. Iya, kita bahas tentang Yesus dan Isa. Sepakat nggak nih kita bahas tentang Yesus dan Isa? Oke, boleh. Siapa tokoh fiktif antara Yesus dan Isa? Boleh. Oke. Silakan. Pasang timer, kita bahas tentang Yesus dan Isa. Siapa tokoh fiktif? Nah, kasih timer berapa menitan? Terserah, 3 menit juga boleh. 1 menit aja panjang kali. Ayo. Dengan persyaratan yang tidak pakai dalil diturunkan ya. Jadi nggak pakai dalil turun. Kalau seperti ini 1 menit aja bang. Soalnya abang ini dari tadi dongeng nggak ada dalil. Masa kita mau dengerin orang dongeng 3 menit bang? Kamu nanti kelihatan kok siapa yang biasa baca buku dan tidak kok. Ayo. Sebentar tak tempatkan yang enak ya. Pasang yang enak. Nah, cocok Bang Joko barusan. Ya di sini aja lah, biar enak. Nah, situ aja kelihatan kok. Nah, ayo siapa dulu? Set dulu Bang. Dia dulu. Jadi temanya jelas ya, Yesus dan Isa siapa tokoh fiktif. Ganti dong itunya. Judulnya tuh yang di layar. Hitung mundur aja Bang Joko. Yesus versus Isa siapa tokoh fiktif? Ya, yang penting dihitung siapa duluan? 1 menit, 2 menit ya. Boleh. Nah, 2 menitan. Ayo, siapa Timer dulu? dimulai ketika Anda berbicara. Silakan. Ya silahkan Islam bicara. Ayo Bang Dalbo. Dia dulu. Oh, dia dulu. Dia. Ayo, silakan. Dia akan conten ini meniru-niru. Kan dia yang ingin pakai timer. Dia duluan lah. Silakan Bang Kristen. Ya, tar. Oke. Jadi kita sepakat ya bahwa pada saat ini adalah bicara tentang Yesus di dalam Alkitab dan juga Isa di dalam Alkitab. Siapa tokoh fiktif? Siapa yang fiktif? Jadi kalau nanti ketahuan tokoh fiktif ini berarti cuman halusinasi doang tuh, ya kan? Pribadi Yesus dan juga siapa itu Isa di dalam konteks Al-Quran. Nah, kalau bicara tentang Yesus di dalam konteks kekristenan atau yang kemudian ada di dalam Alkitab, maka Alkitab menuliskan dengan jelas tentang silsilah Yesus Kristus. Dari mana kita tahu?
Kita bisa buka di dalam Injil yang dikanonkan tuh. Ya, Injil Matius saja dimulai dengan silsilah Yesus Kristus tuh. Nah, jadi secara garis besar untuk saat ini saya cuma menyampaikan itu dulu, bahwa Yesus itu adalah tokoh real yang pernah ada di dunia ini, yang kemudian dalam narasi Alkitab sampai kepada dia mati, bangkit dan naik ke sorga, gitu ya. Jadi tokoh yang pernah ada karena ada historisnya, narasi tentang dia jelas di dalam Alkitab. Sedangkan Isa di dalam Quran entah dari mana itu ya. Udah, itu aja saya. Silahkan. Lanjut. Ini dalilnya mana apa sih yang Bapak bicarakan ini? Poinnya apa? Nah, kalau kita mengatakan, dengarkan. Siapa yang tokoh fiktif? Kalau Nabi Isa alaihissalam dikatakan tokoh fiktif, maka Yesus juga tokoh fiktif. Kenapa? Kenapa saya katakan demikian? Di dalam selebar ada nama Isa alaihissalam. Di kitab Anda itu loh, di Matius 1 dan seterusnya. Di situ dikatakan silsilah Isa Al-Masih. Ini sumbernya dari mana? Nah, kalau kita berbicara tentang dalil bahwa di dalam Al-Quran di surah An-Nisa ayat 171 Nabi Isa alaihissalam mengaku diutus untuk Bani Israel, dan Nabi Isa alaihissalam memerintahkan kaumnya untuk menyembah kepada Allah. Sama di dalam Bible, kata Yesus di dalam Bible Matius 4 nomor 10, engkau harus menyembah kepada Tuhan Allahmu, hanya kepada dia sajalah engkau mentaati apa yang diperintahkan Allah. Begitupun juga Matius 15:24 kata Yesus, aku hanya diutus untuk Bani Israel, bukan kepada luar Bani Israel. Sama di dalam Al-Quran. Nah, kalau kita dalilkan perkataan-perkataan Yesus dengan perkataan-perkataan Nabi Isa alaihissalam, umat Islam tidak pernah menyamanyamakan. Kalau Anda mengatakan umat Islam menyamanyamakan, buktikan. Buktikan di mana tercatat. Dan saya bisa buktikan, Pak. Karena di dalam Bible itu pernah ada nama Isa Al-Masih. Di Matius 1, silsilah Isa Al-Masih. Anak Daud, anak Abraham. Atau Ibrahim. Ibrahim di situ Daud dan Ibrahim. Nah, begitu Pak, kita dalilkan dulu. Jangan kita langsung ya menurut sejarah, tapi sejarah yang mana dulu, kan begitu. Bapak dalilkan dulu lah Pak. Nah, pernyataan Yesus dengan pernyataan Nabi Isa tidak ada pertentangan. Saya senang, baru saya kasih umpan aja langsung dimakan. Ya, saya senang karena saya baru kasih umpan saja udah langsung dimakan gitu ya. Mulai langsung. Iya, udah langsung play aja timernya. Play aja. Ya, good. Jadi begini, inilah ya, kalau kita ngomongin tentang Yesus dan Isa, Islam itu pasti akan ke Alkitab tuh. Ya, karena apa? Di Al-Qur'an memang tidak jelas tuh Isa itu siapa. Ya. Sekali lagi di Al-Quran memang tidak jelas tuh Isa itu siapa, sehingga butuh dalil Alkitab untuk memperkuat argumentasi bahwa Isa itu ada padahal dia tidak ada tuh. Nah, sekarang saya bicara tentang kenapa kemudian kamu menyamakan antara Isa dan Yesus. Kalau secara bahasa, paham ini, secara linguistik ya, dalam konteks penggunaan kata Isa bisa digunakan sama siapa saja, tetapi apakah pribadinya sama? Oh, belum tentu. Saya buktikan siapa itu Isa dan siapa itu Yesus. Kalau kita bicara dalam konteks kelahirannya, Isa itu lahir di mana sih di dalam konteks Quran? Kalau Yesus kan jelas tempat lahirnya, dia lahir di Bethlehem. Di dalam Injil Lukas pasal 1 dijelaskan, di dalam Matius pasal 2 juga dijelaskan. Sedangkan Isa ini siapa, lahirnya di mana? Yang ada di dalam Al-Quran cuma dikatakan di bawah pohon korma. Entah pohon korma di daerah mana, nggak tahu tuh. Nah, itu kalau bicara tentang historisnya tuh, saya cuma kasih contoh sederhana, baru satu tuh, untuk tempat lahir.
Kalau kita bicara lebih lanjut tentang historisnya, jadi begini ya, sebelum lebih jauh, pembuktian kita harus dalam 3 hal nih. Bicara tentang historisnya, bicara tentang teologisnya, bicara sampai ke aktualisasinya. Secara historis, Isa tidak jelas historisnya tuh. Yang di dalam Al-Quran itu tidak jelas historisnya. Nah sekarang saya masuk teologisnya. Teologisnya pengajaran antara Isa dan Yesus pun berbeda. Yesus mengajarkan misalnya berdoa Bapa kami yang di sorga. Emang Isa ngajarin seperti itu? Tidak ada. Nah sampai ke aktualisasinya misalnya. Untuk aktualisasinya. Stop. Ya, habis waktunya. Silakan. Ini adil nggak? Kayak saya dalil-dalilkan. Saya tanya dulu sebelum dijalankan timernya. Jalankan. Ini adil nggak? Saya dalil-dalilkan. Kita pengennya sebenarnya ya, kita pengennya itu sebenarnya membawa dalil. Karena apa? Tadi Bang Dalpo menjelaskan Al-Quran itu sudah dijelaskan, sudah dijawab sebenarnya. Al-Quran ada dalilnya. Kalian tidak bicara tentang Isa dalam konteks Al-Quran loh. Bang, kita tengahi ya. Bang Dalpo tadi jalankan. Udah sebentar. Kita tengahi dulu. Sebentar. Yang lain diam dulu. Yang lain diam dulu. Bang Dalpo tadi membawa ayat Al-Quran tentang An-Nisa tadi. Nah di 107. Nah masuk kita begini. Siapa yang menyamakan? Bang Dalpo sudah menjelaskan di Matius tadi kan, di dalam kitabnya ada. Maksud saya satu pernyataan bila itu merujuk satu kitab, bawakan dalilnya gitu loh. Silakan. Lanjut play waktunya. Yuk. Silakan. Oke, ditanggapi ya. Yang pertama, Rasulullah diperintahkan untuk menceritakan kisah Maryam di dalam Al-Quranul Karim, yaitu ketika dia mengasingkan diri dari keluarga ke suatu tempat di sebelah timur, Baitul Maqdis. Ini jelas. Nah, ini yang dikatakan perempuan perawan suci. Karena kenapa? Tidak mempunyai pasangan. Nah, sedangkan di dalam Bible ini mirroring, Pak. Pahami mirroring. Di dalam Bible malaikat menyampaikan asal-asalan, menyampaikan yang lahir. Kok hilang suaranya? Bang Dalpo. Kelas 2 nomor 11. Tunggu dulu. Tunggu, sabar ya. Ini sabar. Nah, saya buktikan bahwa di dalam Al-Quran murni Maria perempuan suci. Kenapa? Tidak ada suami. Sedangkan di dalam Bible diceritakan Maria punya suami. Di Matius 1:18-19, Maria mempunyai suami yang namanya Yusuf. Bagaimana mau dikatakan perempuan suci? Nah, sedangkan dia punya suami di dalam Al-Quran, di surah Maryam ayat 16 dan seterusnya diterangkan di situ, ya. Dia Maryam memasang tabir yang melindunginya dari mereka, lalu kami mengutus roh kami Jibril kepadanya, kemudian dia menampakkan diri di hadapan dalam bentuk manusia yang sempurna. Nah, ini tidak pernah berubah. Informasi ini kepada Maryam tidak pernah berubah. Di dalam Bible itu berubah-berubah. Gembala menyampaikan, malaikat menyampaikan kepada gembala yang lahir di kota Daud Tuhan. Malaikat menyampaikan pesan kepada Maria yang lahir adalah anak manusia. Nah, dua dalil ini yang mana yang harus kita percaya? Nah, ketika dikatakan wanita perawan suci, yang mana yang kita harus percaya? Dia punya suami. Matius 1:16. Silakan. Waktunya Jadi kalau saya tampilkan dalil kan boleh ditunjukin ya, bro? Atau gimana? Lanjut. Oke, jadi gini. Memang ya kalau ngomongin tentang Islam ini klaimnya memang harus seperti itu. Supaya kemudian jelas tuh ya kan, untuk kemudian nih saya kasih tahu nih, ini jelas nih kalau kita ngomongin tadi kan saya udah bilang nih, bicara tentang Yesus dan Isa itu bicara tentang historisnya, bicara tentang teologisnya, bicara sampai ke aktualisasi. Islam ngomongin tentang historisnya Isa aja udah gugur karena kagak jelas. Kalau Yesus nih jelas nih silsilahnya nih. Silsilahnya dijelaskan tuh di dalam Alkitab nih. Coba kalau kamu bilang Isa-mu itu jelas silsilahnya, kau tunjukkan di dalam Quranmu di mana dituliskan. Hah? Di mana? Kagak ada. Misalnya tentang kelahiran Yesus juga dituliskan ini. Masa saya harus bacakan ini semua? Kan habis nanti. Kau kan minta dalil dari Alkitab, ini dalilnya. Nah, sekarang bicara tentang teologis. Di dalam Matius pasal 5, saya cuma mau kasih tahu nih
masalah teologis itu terkait dengan pengajaran. Matius pasal 6. Yesus itu ngajarin tentang hal berdoa. Nih, ada nih hal berdoa tuh di dalam Alkitab tuh tentang hal berdoa. Yesus bilang apa? Kalau berdoa itu sebut tuh ngomong Bapa kami yang di sorga. Itu dalam konteks teologisnya jelas tuh pengajarannya. Malah kalau di dalam Matius 28 kan kemudian dia mengajarkan supaya dia menyuruh supaya pergi tuh dan beritakan tuh, ajar, baptis tuh. Itu namanya teologis dan pengajarannya. Aktualisasinya apa? Para murid di dalam Kisah Para Rasul itu melakukan hal yang sama. Sedangkan Isa-mu ngelakuin apa? Apalagi kalau kita ngomong tentang historisnya ya. Isa-mu itu kan tiba-tiba Allah mau mengatakan dia tidak disalib. Karena ngikut-ngikut nggak taunya kan Allah lupa tuh. Padahal secara historis memang jelas tuh Yesus itu disalib tuh. Makanya tadi saya bilang siapa tokoh fiktifnya? Ya Isa-mu itu tokoh fiktif. Dari waktunya habis. Langsung. Ini murni ya pengakuan Anda sendiri bahwa Yesus di dalam Bibelmu ini ternyata bapaknya adalah Yusuf. Kenapa saya katakan demikian? Ini membuktikan Maria yang ada di dalam Bibel saudara bukan perempuan suci. Buktinya dia punya bapak silsilah dari Yusuf. Al-Quran konsisten Pak menjelaskan itu. Tidak mempunyai silsilah karena Nabi Isa alaihissalam bukan lahir dari hubungan biologis. Itu fakta. Anda menunjukkan ya silsilah justru membuat Anda pengakuan secara tidak langsung bahwa Maria dengan Yusuf ini ada hubungan spesial. Itu Pak. Karena kenapa? Dia mengambil silsilah dari Yusuf. Itu harus Anda akui. Artinya gugur Yesus ini dikatakan anak tanpa hubungan biologis. Karena dia buktinya dia mempunyai silsilah dari bapaknya. Siapa nama bapaknya? Yusuf. Kalau di dalam Al-Quran tadi kan saya jelaskan bahwa Maryam ini satu-satunya yang pernah terjadi 2000 tahun yang lalu di Yerusalem ada perempuan suci melahirkan sosok anak tak punya hubungan biologis, tak punya bapak. Kalau di Bibel Anda kan ada jelas ya. Jadi dikatakan perempuan suci di dalam Bibel saudara itu gugur. Anda sendiri yang menggugurkan dengan bangganya menampilkan silsilah-silsilahnya. Padahal Yesus ini nggak perlu punya silsilah. Nabi Isa alaihissalam nggak perlu. Karena yang mampu diberikan silsilah itu dari sanak dari bapak, bukan dari ibu. Itu harus Anda pahami. Ya makanya di sini dikatakan Isa binti Maryam. Karena nggak punya bapak. Kalau Anda kan punya bapak. Jadi murni hasil hubungan dari Yusuf dan Maryam. Ya senang ya karena kita baru setengah ngomong aja yang Islam udah mengakui Isa-mu itu tidak punya silsilah. Kalau sesuatu ada tokoh yang kemudian tidak punya silsilah tidak jelas itu. Saya sampai tulis loh di sini tidak punya silsilah itu tadi katamu tuh. Isa-mu itu tidak punya silsilah. Kalau kemudian ada tokoh yang dikatakan tidak punya silsilah, gak jelas sejarahnya, itu sama aja dengan Doraemon tuh. Jadi Isa-mu itu tokoh fiktif yang kemudian dikarang-karang oleh Tuhanmu dari sang sumber. Kalau pewahyuan Quranmu itu kan dari Allah, turun ke Jibril sampai ke Muhammad, terus sahabat nulis tuh. Nah, you harus tanya nih, siapa yang salah nih? Kok bisa-bisanya di dalam Al-Qur'anmu itu tidak disebutkan tentang silsilahnya Nabi Isa-mu itu yang menurut saya ya itu tokoh fiktif karena kau sudah mengakui sendiri bahwa Isa-mu itu tidak punya silsilah. Nah, saya mau tanggapi ketika kamu bicara tentang suami daripada Maria yang adalah Yusuf. Bro, di dalam Matius tadi itu dijelaskan tuh supaya kamu tahu, dijelaskan tentang Yusuf yang mau meninggalkan Maria karena malaikat sudah datang dan berbicara kepadanya, anak yang di dalam kandungannya itu dari Roh Kudus tuh. Ya, tapi kau nggak boleh meninggalkan dia. Setelah dia melahirkan, baru mereka
Menikah, hidup bersama, bukan ditidurin dulu baru hamil. Itu harus dipahami itu dalam konteks Alkitab. Tapi saya tidak mau bicara panjang lebar ke sana dulu, karena saya mau mengotak-atik Isa di dalam Quranmu yang adalah tokoh fiktif itu. Saya juga akan tunjukkan sebenarnya di dalam narasi-narasi buku yang saya baca, bukunya Mu'nim Sirik, ketika dia bicara tentang siapa Isa tuh, ya. Karena nggak jelas Isa di dalam Al-Quran itu. Nah, kalau nggak jelas di dalam Al-Quranmu, berarti apa sumbernya yang salah? Ya dari Tuhanmu, dari Allahmu, karena tidak pantas. Itu habis waktunya. Ini apa sih orang ini? Pak, sebentar Bang Dalbo. Apa dulu? Silakan. Apa timer dulu, perbaiki timer. Ini delaynya. Pertegas juga nih. Tanggapan ada 2 data tadi saya tampilkan. Yang mana yang benar di situ yang kita harus tunggu dulu Bro Erwin. Yang mana kita harus tanggapi, Pak? Benar kabarnya di situ. Tadi kan saya menunjukkan data tuh Matius 1 nomor 1. Di situ ada nama Nabi Isa alaihissalam. Itu sumber dari mana? Bukan congor-congor, Pak. Itu pertama. Dan kedua, silakan Anda tanggapi dalam Lukas 2 nomor 11. Di situ dikatakan malaikat menyampaikan kepada gembala, ya, malaikat menyampaikan kepada gembala bahwa yang lahir di kota Daud itu adalah Tuhan. Lalu malaikat ini menyampaikan kepada Maria yang akan dia kandung adalah anak manusia. 2 data ini yang mana benar? Tuhan lahir atau manusia yang lahir? Itu yang Anda harus jawab. Bukan mau bongkar sana, mau bongkar sini. Nah, ketika kita sandingkan pernyataan Yesus dengan apa yang disampaikan Nabi SAW di dalam Al-Quran, nggak ada yang keliru, Pak. Yesus mengaku utusan untuk Bani Israel. Aku hanya diutus untuk domba-domba yang hilang dari umat Israel. Sama di dalam Al-Quran. Di surah An-Nisa ayat 171. Nabi Isa alaihissalam mengaku juga utusan untuk Bani Israel. Nah, silakan Anda tanggapi. Ya, ditanggapi. Apa jaminannya? Apa jaminannya seorang suami istri tidak akan pernah berhubungan intim? Nah, sedangkan di dalam Matius 1:19 di situ dikatakan dia suami istri. Nah, di dalam Al-Quran tidak pernah dinarasikan dia suami istri. Apa jaminannya? Siapa yang bisa menjamin bahwa Maryam ini dengan Yusuf ini tidak ada berhubungan? Siapa jaminan apa? Nah, di dalam Al-Quran itu jelas Maryam itu adalah hidup sendiri, perawan suci, berangkat, ya, dia menyepikan diri. Nah, itu dulu Anda tanggapi 2 data itu tadi, baru Anda narasikan yang lain. Jangan kemana-mana, please. Stop. Silakan. Iya. Memang sekali lagi saya bilang, ya, kalau Islam bicara tentang Isa di dalam Quran dan tidak singgung-singgung Alkitab, ya memang tidak ada artinya Isa di dalam Al-Quranmu itu. Makanya kau harus hubung-hubungkan kepada Alkitab kami supaya kau tahu dan menyamakan antara Isa dan Yesus, dan seolah-olah itu sama padahal tidak sama. Saya sudah sampaikan tadi bahwa dalam Al-Quran tidak ada data yang bicara tentang silsilah Yesus. Kagak ada. Silsilah Isa nggak ada tuh. Artinya apa? Tokoh fiktif. Malah kamu mengakui sendiri memang dia tidak punya silsilah. Ya kan, kalau nggak punya silsilah apaan tuh namanya? Karang-karangan doang, tokoh fiktif, tokoh halusinasi yang dimunculkan di dalam Al-Quranmu namanya Isa. Nah, itu saya perkuat nih dengan data nih dari bukunya Mu'nim Sirik nih, ya, di Politik Kitab Suci nih. Apa katanya di dalam bukunya? Ketika dia bahas tentang anak Tuhan, dia berkata begini nih. Secara etimologi, asal usul kata Isa dalam bahasa Arab itu ada beberapa nih. Ya, ada beberapa argumen yang kemudian merupakan penggunaan atau perubahan dari nama Esau. Menurut pandangan ini, ini menarik nih. Muhammad menyebutnya Isa karena Muhammad keliru. Tahu apa-apa, menyebut nama Esau, saudari laki-laki Yakub, dan seterusnya. Jadi memang Al-Quran keliru dalam kemudian mendefinisikan, memberikan pengertian, dan juga bicara tentang Isa. Dikatakan di dalam buku ini, nih cari beli, dibaca nih. Jadi kamu mau bicara tentang apa? Sekarang bicara tentang masalah teologis. Tadi saya tanya kamu, coba kau tunjukkan di dalam Quranmu pengajaran dari Isa-mu. Kalau Yesus kan jelas tuh,
Kalau kamu baca di dalam Injil Matius mulai dari pasal 5 itu bicara tentang pengajaran Yesus, bicara tentang hal-hal yang sifatnya teologis. Nah, Isamu ada kagak pengajarannya? Kagak ada. Stop. Siapa dia? Habis Sekali lagi tokoh waktunya. Nabi Isa alaihissalam tadi sekali-kali saya jelaskan. Nabi Isa alaihissalam diperintahkan untuk menyembah kepada Allah untuk Bani Israel. Nah, ketika Anda narasikan kembali, ini poinnya di mana? Nah, saya katakan, Islam tidak pernah menyamanyamakan Nabi Isa dengan Yesus, tetapi Kristen yang menyamanyamakan. Kenapa saya katakan demikian? Di dalam Matius 1 nomor 1, inilah silsilah Isa Al-Masih, putra Daud dan Ibrahim. Ini ada di Bible mulu. Nah, ketika Anda mengatakan silsilah, saya bertanya, kalau Anda tidak mampu jabarkan di Lukas tadi, saya bertanya, siapa nama Bapak Maryam? Nah, nggak boleh pakai nama Yusuf. Kenapa? Kalau Anda menggunakan nama Yusuf, artinya Yusuf ini adalah anaknya, Yesus ini adalah anaknya Yusuf, mempunyai hubungan biologis dengan Maria. Gitu coy. Kan cuap-cuap baca. Dijawab dulu itu. Ya. Kenapa di dalam Bible-mu Yesus mempunyai silsilah dari Yusuf? Apakah Yesus ini adalah darah daging dari Yusuf? Nah, kalau di karang-karang mengatakan tanpa ada silsilah itu karangan, artinya dua poin di sini. Pak Paulus ini adalah penipu ulung karena tidak jelas silsilahnya. Bapak mamanya kagak ada yang tahu di kekristenan. Kalau itu parameter ya. Nah, di sini kita tidak berbicara silsilah. Ketika kamu menjabarkan silsilah, artinya Anda mengatakan Yesus ini adalah anak dari Yusuf. Itu harus Anda sepakati. Artinya Yesus ini bukan lahir tanpa bapak. Ternyata bapaknya namanya Yusuf. Lewat. Nah, sekali lagi ya, Islam memang tidak akan pernah membuktikan kalau Isa itu ada. Maksud saya Isa di dalam Quranmu memang tidak ada, karena nggak ada silsilahnya. Kamu harus terima itu dulu, itu yang pertama. Yang kedua, ketika kamu mengatakan bahwa orang Kristen narasi-narasinya di dalam Alkitab ngikutin Al-Quran, hey, kebalik bro, gimana? Nih saya buktikan nih, bukunya Munim Siri lagi, kemunculan Islam dalam kesadaran revisionis. Munim Siri itu nulis tentang apa? Narasi-narasi biblikal nih, narasi-narasi biblikal yang muncul di dalam Al-Quran. Termasuk siapa? Disebutin ya, Adam, Ibrahim, Musa, Nuh, Lut, Maryam, sampai Yesus. Sampai dituliskan, itu diakui tuh. Nah, narasi-narasi ini muncul untuk apa? Tuh, kau nggak bisa jawab karena nggak ada silsilah Isamu. Saya bicara tentang silsilah, kamu selesai tuh. Karena Isa nggak ada silsilahnya, itu pertama. Ketika saya bicara tentang pengajaran Isamu, di mana pengajarannya dituliskan di dalam Quranmu? Tidak ada. Dari tadi yang kau bawa adalah Isa datang untuk kaumnya Bani Israel bla bla bla. Di dalam Alkitab memang itu dikatakan seperti itu. Tetapi itu kemunculan awal Yesus dalam konteks pelayanan untuk kaum Yahudi. Tapi ingat, di dalam Matius 28 dikatakan apa? Pergi dan ajar mereka, pergilah ke seluruh dunia. Nah, itu saya tanggapi kamu. Sekarang kamu harus buktikan ke saya kalau Isamu itu benar-benar ada dan bukan tokoh fiktif. Kalau sejarah kan udah gugur, berarti Isa nggak ada memang tokoh fiktif tuh. Sekarang pengajarannya apa? Tapi nggak usah terlalu jauh lagi kita bicara tentang pengajaran. Secara historis saja sudah gugur, apalagi pengajarannya. Makanya Isamu siapa ini Isamu? Kalau tadi kan udah saya bilang tuh, di dalam Munim Siri mengatakan apa? Isa itu karena keliru tuh, Muhammad salah nyebutin tuh kekeliruan Muhammad. Ya seperti itu. Saya tanya Pak. Yang kita pertegaskan di sini, kita pertegaskan nama kakeknya Yesus ini, ya kan Maria ini tentu punya bapak. Siapa namanya? Jelaskan. Ini saya katakan, yang Anda bawa itu, ya, yang Anda bawa itu kan silsilah dari Yusuf. Gimana sih? Katanya fiktif. Tetapi yang Anda bawa itu adalah silsilah dari Yusuf.
Anda akui, boleh Anda gunakan itu kalau Anda mengakui bahwa Yesus ini adalah darah daging dari Yusuf. Artinya kelahiran Yesus ini hubungan biologis antara Yusuf dengan Maria. Itu harus Anda terima. Saya nggak mudah dikemana-manakan, Bang. Kita kelarkan dulu perkara silsilah. Kalau di dalam Islam kan jelas, Maryam adalah anak dari Imran. Itu jelas. Nah, saya bertanya, siapa nama bapaknya Maryam? Maria di dalam Bible. Itu namanya dulu Anda cari. Jangan kecuali Anda sudah mau mengakui sebenarnya ini padahal Yesus ini adalah anak kandung dari Yusuf. Nah, boleh kita ikuti, lanjutkan lagi narasi yang kedua. Artinya berbicara tentang pengajaran. Ini yang kita bahas ini yang kita bahas tentang silsilah. Nah, kalau memang Yesus punya silsilah dasar di dalam Bible, silakan dijabarkan, kecuali Anda mengakui Yesus itu adalah anak dari Yusuf. Baru selesai. Kita maju lagi ke depannya, langkah kedua. Begitu. Bukan menunjukkan dalil tapi tidak mampu menjabarkan. Diakui dulu. Tadi kan di Lukas, antara Lukas 2 dengan Lukas 1 ini bertentangan penyampaian malaikat. Malaikat menyampaikan kepada Maria melahirkan anak, dan di kedua malaikat menyampaikan yang lahir itu Tuhan. Kedua data ini yang mana benar? Gitulah. Pertegas dulu Bro Erwin. Enggak selesai ini. Jadi ini Bang Dalbo meminta ketegasan di dalam dua dalil itu, yang lahir Tuhan atau manusia, itu yang harus dijawab dulu. Itu masalah teologis tuh, nanti saya jawab itu masalah teologis. Ya, itu gampang selesainya, itu masalah teologisnya. Bukan gampang-gampang Pak, kita berbicara kelahiran. Masa gampang-gampang aja. Sudah start lagi. Mohon dijawab dulu, dipertegas dulu. Dipertegas, dijawab, nanti bisa clear maju lagi gitu maksudnya. Iya, ulang waktu saya, biar saya jawab. Nah, jadi sekali lagi saudara-saudara, sekali lagi ngomongin tentang Yesus, silsilahnya ada nih, silsilah Yesus Kristus. Oke lah, kalau kamu bicara dalam konteks ini adalah silsilah dari Yusuf yang kemudian menegaskan memang silsilah dari Bapa, ya memang dalam konteks hukum Yahudi setelah Maria melahirkan, ya harus ada yang namanya secara legal diterima dia adalah anak dari Yusuf. Itu dalam konteks hukum Yahudi jelas tuh. Tapi jelas nih, kembali lagi, silsilah Yesus Kristus itu dimatikan dulu timernya. Nama bapaknya Maria siapa di dalam Bible? Nama bapaknya Maria. Tuyul. Yang diminta bapaknya Maria tadi loh. Silakan. Ini saya hentikan dulu timernya. Klarifikasi bapaknya Maria. Kalau dalam tadi kan Bang Dalbo mengatakan kalau dalam Al-Quran itu Imran. Nah, kalau di Bible siapa gitu? Kalau memang Yesus itu punya silsilah yang jelas, silakan. Nah, Imran saudaranya Musa. Makanya kacau sekali memang Al-Quran itu bicara tentang Isa. Makanya saya bilang Isa itu tokoh fiktif. Namanya bapaknya Maryam siapa? Udah, ya ampun, di dalam Alkitab memang tidak dituliskan tentang konteks bapaknya Maria dan seterusnya. Yang kita bicarakan ini bukan soal Marianya, kita bicarakan tentang Yesus. Tadi kan udah sepakat. Jadi jelas ya, tuduhan orang Yahudi, dengarkan, mematikan aja timernya. Ini percuma ini, kemana-mana. Gini Pak, jadi apa tuduhan orang Yahudi bahwa Yesus ini adalah anak Sina, dipertegas di dalam Bible. Alasan membantah semua itu, bahwa yang dilahirkan Maryam itu adalah putra yang suci, anak yang suci, gitu loh. Kamu nggak bisa membuktikan bahwa Isa mau ada. Saya nggak perlu banyak-banyak dalil Pak. Memang karena tidak ada dalil, bukan nggak perlu banyak dalil. Kalau tidak ada dalil, Bapak pertegaskan coba Pak. Pertegaskan coba. Yang lahir saya teman-teman ya. Sebentar, saya tengah ya. Karena kan begini,
pada saat Anda dakwah ini membawa satu narasi silsilah, pastinya Bang Dalbo menjawab karena Anda menuntut silsilah Nabi Isa. Nah, silsilah Nabi Isa kan udah jelas Ibnu Maryam, Ibnu Imran. Nah, di situ kan udah ada penjelasannya silsilah. Nah, dikomparasikan kalau memang berbicara masalah silsilah, Anda ditanya silsilah dari Yesus ke atas ini siapa? Bapaknya Maria, gitu loh maksudnya. Nah, itu Anda diikuti, silsilah itu diikuti gitu loh. Oke, saya paham. Nah, yang saya bawa kan tadi mintanya katanya dalil, ya kan? Ya kan? Bilang iya dong. Iya. Ketika Jadi kamu bilang dalil, Maria di dalam Bible tidak Iya. mempunyai bapak, sedangkan Yesus punya bapak. Ini aneh. Oke. Baik, Maria baik, tidak mempunyai baik, bapak, baik. tapi Yesus mempunyai bapak. Ya, baik. Berpikirlah. Baik. Udah belum? Biar saya bicara dong. Oke. Nah, oke lah. Jadi kalau kamu bicara tentang silsilah Yesus Kristus, kan saya kasih dalil di dalam Alkitab, di dalam kitab Matius. Inilah silsilah Yesus Kristus. Bla 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 sampai ayat 17. Jadi Yesus ini anaknya Yusuf. Astagfirullahaladzim. Bukan astagfirullah. Kita minta pembuktian. Itu kan sensus. Sensus itu. Kita berbicara fakta, Pak. Kita berbicara fakta. Sekarang coba kau tunjukkan ke Kalau saya. mengambil silsilah Kau itu tunjukkan ke artinya saya silsilah Yesus ini Isa di dalam adalah Quran. anak dari Yusuf. Coba, mana silsilah di dalam Quran Isa-mu? Coba, mana? Justru di sini Pak membuktikan Nabi Isa alaihissalam itu lahir tanpa bapak. Nah, Ya, kalau Anda jadi nggak ada membuktikan, silsilah Isa. tunggu dulu. Jadi Anda nggak ada bertanya, silsilahnya Isa. Dengarkan. Anda bertanya. Justru Al-Quran menunjukkan bahwa ada nggak silsilah Isa di dalam Quranmu? dengarkan. Kenapa kesulitan? Di dalam Al-Quran membuktikan bahwa Nabi Isa alaihissalam yang pernah terjadi di tanah Yerusalem. Kalau mau saya di-mute, Dengarkan kalau dulu kau Pak, mute saya- dengarkan. Anda kan bertanya. Kenapa saya di-mute? Kenapa Ya saya kan di-mute? menyerocos terus. Kamu nyerocos. Kenapa saya di-mute? Kenapa saya di-mute? Kamu berdiam, boleh berdiam. Ya kamu kenapa mute saya? Host kenapa mute saya? Kalian Iya, boleh kamu berdiam. Iya. Boleh Karena nggak saya diam? sudah membuktikan kalau Isa di dalam Quran itu karang-karangan Muhammad. Ya baik. Tokoh fikih. Oke. Karena dikarang-karang oleh Muhammad menggunakan narasi Alkitab supaya sama padahal beda. Kan tadi saya udah buktikan. Nah, izin dulu Bro Erwin. Bro Erwin, tampilkan dulu Matius 1 nomor 1 karena saya belum bisa open cam. Bro Erwin, Matius 1 nomor 1. Nah, Matius 1. Anda bantai ya. Matius 1 nomor 1 Alkitab apa yang bisa Sabda. dibantu? Kamu ngomongin tentang silsilah Isa, kenapa kamu ngomong kitab Matius? Di situ ada nama Isa. Mana Isa? Di Matius selebar. 1 selebar. Gimana nyarinya? Di selebar. Silsilah Yesus Kristus. Silsilah Yesus Kristus. Matius. Inilah silsilah Yesus Kristus. Matius. Mulai. Kalau tidak ada silsilah di dalam Al-Quran, balik ke Alkitab. Tunggu dulu Pak. Versi AFB. Di bawah di AFB di selebar. 2011 selebar. Coba. nyarinya gimana nih Bang Dalpon? Saya nggak tahu kalian. Naikkan akun saya satu ya. Ya, naikkan satu saya. Apa naikkan ini ya? Saya nggak bisa buka data yang itu selebar. Tunggu dulu, sabar ya. Saya jujur aja, saya juga punya Naik, host naikkan Bang Dalbo satu lagi biar saya turun nggak ada Bang. Jangan, di sini aja. Selebar. Memang Islam ini nggak bisa bicara tentang Isa karena tokoh fiktif. Mau bicara apa kalian? Silsilahnya kagak ada. Ngomongin katanya mau Maria saudaranya Harun, Imron saudaranya Harun. Hidup di masa kapan itu? Hah? Kenapa diam nih? Tenang dulu, mau naikkan apa ini loh? Akun satunya untuk buka data.
Iya. Santai deh. Enggak kan sebenarnya kan saya cuma sederhana. Oke, sabar Pak. Jangan sebenarnya, ini perlu dibantah. Apa? Anda bantah. Kita tahun berapa? Ini selebar ya. Inilah silsilah, ya. Inilah silsilah. Kok begini? Oke, besarkan dulu ini. Host. Jangan buat supaya dia lihat. Inilah silsilah Isa Al-Masih. Yes, betul. Ini Al-Masih ini, Isa Al-Masih ini dari mana Pak? Sumbernya? Anda kan mengatakan Isa ini tokoh fiktif. Iya, Isamu. Inilah silsilah Isa Al-Masih, anak Daud, anak Ibrahim. Pertanyaannya, ini sumber dari mana ini? Alkitab yang kau pakai, Alkitabnya siapa? Beda Alkitab yang kau pakai. Ini sama selebar Alkitab yang terbitan saya pakai. 2011. Ini selebar terbitan 2011. Kau pakai Alkitabnya siapa itu? Ini Alkitab Sabda Pak, Alkitab Sabda. Gimana Raden? Pertanyaan saya ini, kalau memang ya ini adalah tokoh fiktif, ini sumber dari mana nih? Ada nempel di kitabmu? Coba dijawab. Kok bisa Alkitab yang kau pakai beda sama Alkitab yang saya pakai? Itu terbitan berapa Pak? Kan Biblemu revisi Pak. Nah, mulai direvisi. Mulai ke revisi. Itu fakta. Mulai ke revisi. Saya tanya sama Jadi ini sumber dari mana? Kok ada nama Isa Al-Masih di sini? Oke. Dari mana? Sekarang saya tanya kau. Apakah kau setuju? Sekarang saya tanya kau, apakah kau setuju Isa di dalam Al-Qur'anmu kau mau samakan dengan Yesus yang ada di dalam Alkitabku? Saya selalu menyampaikannya, umat Islam dengarkan. Kami umat Islam tidak pernah menyamakan. Tetapi Kristen yang menyamakan Pak. LAI yang menyamakan. LAI. Karena kenapa? Yesus di dalam Bible itu, dengarkan Pak. Yesus di dalam Bible itu adalah orang yang terkutuk. Itulah yang kami tidak mau. Orang yang tidak sama-samakan. Sekarang saya tanya kau lagi, kalau kau tidak menyamakan Isamu itu dengan Yesusku, coba saya tanya begini loh maksudnya. Sekarang kau tunjukin coba kita tahu ya narasi tentang gini dakwah kita tengah dulu sebentar ya. Di dalam dua narasi di Al-Quran tidak ada tertulis sama sekali Yesus, tetapi ditemukan di dalam Alkitab Sabda itu nama Isa Al-Masih. Ini kita bisa menyimpulkan gimana? Yang meniru siapa? Al-Quran tidak pernah mencatut nama Yesus, tetapi di dalam Sabda itu ada, walaupun itu terjemahan selebar entah apa, Isa Al-Masih. Nah, kita bisa menyimpulkan yang niru siapa. Oke, sekarang tunjukkan di dalam Al-Quran ini, di dalam Al-Quran kalian, silsilah tentang Isamu. Nih, di dalam Al-Quran. Izin, saya boleh ikut Sekarang tunjukkan di dalam Al-Quran. Saya buka dan baca di mana silsilah Isamu. Kalau Yesus kan mau bawa istilah silsilah nama jangan kami ngomongin tentang sejarah. Dan kami memuji tokoh fiktif. Izin ya. Sebentar. Saya boleh ikut tokoh fiktif. Izin boleh ngomong? Silakan Bang Abraham. Oke. Jadi si L ini kan bilang kalau silsilahnya fiktif maka tokoh fiktif. Kita bongkar nih silsilah Yesus. Saya buktikan kalau silsilahnya fiktif. Oh, boleh. Yang itu udah kalah ini pembicaraan lagi. Yang berguncang. Mute dia host. Saya bongkar kalau silsilahnya fiktif. Ya ini mute dia host. Bang Dalbo, dari tadi saya bongkar, Anda tidak mau dengar. Menghadapi saya, udah semua aja kalian. Bang Dalbo, udah semua aja kalian lawan saya, gak apa-apa.
Tenang. Itu aja. Saya boleh kasih izin bongkar ya, Mas? Kalau diizinkan? Boleh. Oke, tolong di-mute dia. Bang Dalbo, izin bisa minta tolong saya bukain Lukas 3 nomor 27. Nanti kita bongkar di sini silsilah fiktifnya. Kenapa saya di mute? Gantian Bang Ben Abraham. Gantian ngomong. Kenapa saya di mute? Gantian nanti silakan gantian. Gak usah terguncang. Saya bongkar silsilahnya fiktif. Itu bukti kalau tokoh cuma Doraemon seperti Doraemon. Santai. 3 nomor 27. Dibacain Bang Dalbo. Lukas 3 nomor 27. Anak Yohana, anak Resa, anak Zerubabel, anak Saltiel, anak Neri. Jadi bapaknya Zerubabel adalah Seltil, bapaknya Seltil adalah Neri. Kita bandingkan dengan 1 Tawarikh 3 ayat 17 dan 18 Bang Dalbo, izin minta tolong. Catat ya guys ya, kata Lukas 1 Tawarikh pasal 3 nomor 17 dan 18. Jadi menurut Lukas Zerubabel punya bapak Seltil, Seltil punya bapak namanya Neri. Siapa ini? Anak Yekonya, orang kurungan itu ialah Sealtiel, anaknya, lalu Malkiram, pedanya Yenasar, Yekamnya Hosama dan Neba. Bapaknya Seltil siapa di Tawarikh? Yekonya. Terus? Menurut Lukas bapaknya Seltil siapa? Neri. Tukang cilok mana lagi itu Neri? Iya, terus poin lu apa? Tokoh fiktif kan? Poin lu apa? Gini. Tahu naik ke atas terus gini Ben Abraham. Saya pertanyakan kan dia bertanya silsilah ini kan saya bongkar lagi. Tunggu dulu ya. Kan dia bertanya tuh, dia menampilkan Matius 1 nomor 1 dan seterusnya. Saya mengatakan Anda boleh menggunakan itu kecuali Anda mengakui bahwa tunggu dulu. Anda boleh menggunakan saya bongkar Anda dari garisnya Lukas dan Matius juga. Tenang aja Bang Dalbo, saya bongkar habis di sini fiktifnya. Jadi ternyata menurut Lukas 3 nomor 27, bapaknya Seltil atau kakeknya Zerubabel itu namanya Neri. Padahal kalau kita lihat di 1 Tawarikh 3 ayat 17 dan 18, bapaknya Seltil atau kakeknya Zerubabel namanya Yekonya. Jadi Neri tokoh fiktif. Oke, sekarang minta lagi Lukas 3 nomor 33 Bang Dalbo, izin. Jadi poinmu apa? Habis-habisan aja tokoh fiktif yang ada silsilah Yesus. Jadi poinmu di sini. Tenang, jangan terguncang. Gua biasa kita buktikan kalau Doraemon. Anak Aminat, anak Admin, anak Arni, anak Indonesia ini Arni. Anak Yesron, anak Perez, anak Yehuda. Oke, sekarang buka di 1 Tawarikh. Bentar saya coba lihat, cek dulu. Ini ada tokoh fiktifnya. Kalau saya sih fokus sih. Kita kan bicara silsilah Yesus ini atau silsilah Nabi Isa alaihissalam. Nah, saya bertanya kepada saudara, nama kakeknya Yesus tentu mamanya Maria. Yesus ini nama kakeknya siapa? Itu aja sih. Dua Tawarikh 1 Tawarikh pasal 2. Baca dari ayat 4 sampai ayat 7. Tadi saya catat ya, bapaknya Aminadab bernama Admin, bapaknya Admin bernama Arni, bapaknya Arni bernama Herzon, bapaknya Herzon bernama Perez, bapaknya Perez bernama Yehuda. Catat. Ini lebih gila lagi nih tokoh fiktifnya ini. Iya. Terus poin lu apa, Bil?
Kan kau bilang kalau silsilahnya aja fiktif berarti tokoh Doraemon. Nah, Ya, ini saya buktikan. bukan fiktif lagi kalau Isakmu nggak ada silsilahnya. Nggak usah nangis, saya bongkar. Dari silsilah Matius juga saya bongkar nanti. Tenang aja. Ada yang nangis deh. Saya Nggak ada bongkar yang habis. nangis. Coba kau bongkar, saya pengen tahu. Kau bongkar juga. Jadi begini Bang Ben. Percuma kita ke situ. Gini Bang Ben. Percuma memang. Si Ben ini kagak Oke. Berbicara kalau tidak ada, dengarkan abangku. Kalau tidak ada silsilahnya artinya dongeng, Doraemon. Iya, fiksi, tokoh fiktif. Fiksi. Sekarang tunjukkan silsilah Paulus, Pak. Tokoh halusinasi. Kok siapa yang lagi ngomongin? Iya, halusinasi saya ikut sepakat. Sekarang kita lagi ngomongin Anda Isa. tampilkan sekarang tampilkan silsilah Paulus, silakan. Kan Bible Anda ini pencatat silsilah. Nah, kalau di dalam Al-Quran saya katakan Al-Quran itu tidak mencatat silsilah. Di Bible Anda kan pencatat silsilah. Sekarang Anda tampilkan silsilah Paulus. Mau kemana? Silakan. Mau kemana kau? Mau kemana kau? Paulus. Dari tadi kita bicara tentang Yesus. Iya kan kamu kan menyatakan kalau tidak ada silsilah artinya ini deh, bukan Al-Quranmu ini, bukan Al-Quranmu ini. Ketika ditampol, bukan Al-Quranmu ini. Anda yang memberikan narasi, kamu sendiri yang memberikan narasi. Silsilah Isa. Apabila tidak ada silsilah, artinya itu fiktif. Sekarang buka Al-Quranmu, tunjukkan silsilah Isa. Al-Quran tidak mencatat silsilah, tetapi Al-Quran menyampaikan bahwa nama kakeknya Nabi Isa alaihissalam adalah Imran. Nah, sekarang di Biblemu katanya ada silsilah nih. Siapa nama bapaknya Maria? Imran yang hidup di zaman Iya, siapa namanya bapaknya Maria? Siapa namanya bapaknya Maria? Nih, siapa nama bapaknya Maria? Buka Al-Quranmu. Siapa namanya bapaknya Maria, Papa? Siapa namanya bapaknya Maria? Kalau pasti bingung dia. Siapa nama bapaknya Maria? Salahkan. Mau siapa yang kau salahkan? Siapa nama bapaknya Maria? Kalau ada tokoh fiktif. Gak bisa jawab, percuma. Siapa namanya bapaknya Maria? Aneh-aneh ini. Maria tidak punya bapak. Yesus punya bapak. Gimana sih? Kalah. Udah ngaku aja dulu. Kalau mau bahas saya tanya siapa nama bapaknya Maria? Nah, kan sekarang. Berarti di Biblemu ini kabar buruk. Artinya ternyata bukan Yesus yang tidak berbapak, ternyata Maria yang tidak berbapak melahirkan Yesus punya bapak, nama bapaknya Yusuf. Kan begitu simpel kan? Iya. Jadi jelas silsilah Yesus ya. Kalau bisa silsilahnya. Iya, siapa nama bapaknya Maria? Saya tanya dari tadi itu loh. Saya tidak bisa pergi kemana-mana. Silsilah Yesus adalah fiktif. Saya sudah menjawab. Ada 4 tokoh fiktif. Dalam Lukas ada tokoh fiktif yang bernama Neri, ada tokoh fiktif yang bernama Arni, ada tokoh fiktif yang bernama Admin. Matius. Jadi mana fiktifnya apa? Silsilah Yesus? Yang namanya Yosia itu adalah bapak dari jadi mana silsilah Isa? Yohanan punya bapak dari Yekonya. Tapi di dalam Matius Yosia punya anak Yekonya. Udah malu bicara tentang Isa di dalam Quranmu, Ben? Gini, Bang Ben. Saya bongkar kau di sini. Kita kemana-mana. Ini bapaknya Maria aja. Siapa nama bapaknya Maria? Islam gimana sih Islam? Gimana kamu ini nggak mau jawab? Siapa nama bapaknya Maria? Jangan sampai Maria ini fiktif di dalam Bible. Kalian tunjukkan ke saya di dalam Quranmu silsilah Isa. Astagfirullah, sudah saya jawab. Dikatakan Maria ini putra Nabi Isa alaihissalam ini anak Maryam. Maryam ibnu Isa ibnu Maryam yang bapaknya namanya Imran. Nah, Imran siapa? Sekarang saya tahu nama bapaknya Maria siapa? Bukan ke saya. Di mana bapaknya Maria dalam Biblemu? Ini kan saya bicara tentang di mana? Ya, silakan. Sekarang kau buka Al-Quranmu, tunjukkan di dalam Al-Quranmu mana?
Ini gimana ditanya apa lari Al-Quran? Tidak percaya Bible lagi. Engkau harus bicara tentang dia sudah Tidak percaya Bible lagi. Dia sudah keok itu loh Bang Dalbo. Lari di Al-Quran. Ditanya apa? Jawab. Ketika silsilahnya adalah Siapa fiktif, nama bapaknya Maria? maka itu Masa adalah sih tokoh Maria fiktif nggak punya bapak? alias Gimana bisa Doraemon. lahir Maria ini? intinya Saya sudah buktikan Intinya loh silsilah apa? Jesus Intinya fiktif Maria loh. tidak punya bapak. Gimana sih? intinya kalian nggak bisa membuktikan kalau Isa itu ada. Anda sendiri nggak bisa Saya tanya loh. fiktif nggak itu? Isa itu ada. Silsilah menurut Lukas fiktif nggak? Ayo, Saya tanya. Siapa yang lagi Fiktif bicara nggak? Jangan nangis, jangan nangis. Saya lagi Silsilah bicara menurut Lukas tentang fiktif nggak? kamu. Siapa yang nangis? Aduh, Ben. Jangan nangis. Kau kan mengklaim tadi tentang silsilah. Mana, Ben? Saya tanya, Mana Isa? silsilah menurut Lukas fiktif nggak? Ben, Isamu di dalam Jawab, Quran mana, jawab. Ben? Ben, Jangan Isa di dalam nangis. Quran mana? bukan buku biografi. Quran bukan buku biografi. Jadi Saya Allahmu tanya tahu sekarang, nggak tentang siapa Yesus? silsilah menurut Lukas fiktif nggak? Saya tanya. Jadi Allahmu Jawab. tahu nggak siapa Isa? Jujur. Jangan lari, jangan lari. Kau saya Jadi kunci loh di Allahmu sini. tahu nggak tentang siapa Isa? Diam. Jangan lari. Menurut Jadi- Lukas, jangan lari. Menurut Jadi- Lukas, fiktif Jadi nggak? Allahmu tahu nggak siapa silsilahnya? Isa? Nangis lagi. Jangan lari. Saya permalukan kau di sini. Saya permalukan, benar saya permalukan. Menurut Lukas 3 nomor 27 dan Lukas 3 nomor 33 ada nokoh yang namanya Arni, Admin, dan Neri. Itu fiktif kan Al-Quran. Ben, ini kan Al-Quran. Fiktif nggak? Jawab aja, nggak usah bingung, nggak usah takut. Fiktif Kau nggak? buka Al-Quran, kau tunjukkan di mana? Di Saya mana? tanya bukan tanya Quran. Anda kan bilang kalau silsilahnya ada yang terbukti fiktif maka itu tak Doraemon. Saya buktikan itu omongan kau. Menurut Lukas 3 nomor 27 ada tokoh yang bernama Neri. Menurut Lukas 3 nomor 33 ada tokoh yang bernama Arni dan Admin. Ah, itu fiktif nggak? Ada nggak itu ditawari? Coba. Jadi Isamu ada Jadi nggak? apa? Jadi kau bisa buka Al-Quran nggak? Enggak, saya tanya apa? Jawablah. Tadi tuyul ini Ditanya apa? Aku malah lari ke Quran. Saya ini lagi mirror kau loh. dijawab nggak mau terima. Iya, saya buktikan. Kecuali Anda mengakui Yesus yang ada di Biblemu ini adalah hasil hubungan antara Maria dengan dengarkan Pak, antara Maria dengan Yusuf. Udah nggak bisa. Karena kenapa silsilahnya Yesus ada, lalu mamanya nggak ada. Yang sebenarnya di Bible ini yang tak berbapak ini Maria atau Yesus. Itu loh. Di dalam Al-Quran. Al-Quran melulu. Kenapa sih gak berani jawab pertanyaan saya tentang Lukas 327 dan Lukas 333? Di dalam saya jujur ya. Hah? Karena begini Admin, itu tokoh fiktif apa enggak? Ben. Jujur. Kan begini, gini. Di dalam Al-Quran, Maria ini tidak mempunyai pacar, jangankan tunangan, pacar nggak ada. Di dalam Bible, Maria punya pacar, tunangan suami. Maka bisa diragukan kalau Yesus ini lahir tak berbapak, ternyata punya bapak. Anda sendiri loh yang membuktikan di sini. Artinya Yesus ini lahir berdasarkan hubungan biologis antara Maria dengan Yusuf. Karena nasab itu hasil biologis. Yang namanya nasab itu hasil biologis. Lari lagi ke Allah. Allah lupa ngasih tahu Muhammad itu tulis. Kau jawab dulu pertanyaan saya, jangan lari. Saya bongkar itu tadi yang baca Muhammad. Lukas 327 ada tokoh yang namanya Neri, bapaknya Selvi. Terus di Lukas 33 ada tokoh yang namanya Admin dan Arni, anak dari Herzon dan bapak dari Aminadab. Itu fiktif nggak? Coba gini, saya mau kelarkan dulu Bang Ben. Saya kalau saya nggak ke sana, yang lain. Saya minta pengakuan. Artinya Anda secara tidak langsung apa yang dituduhkan oleh orang Yahudi itu benar, karena di Bible sendiri ternyata Maria ini punya pacar. Sedangkan Al-Quran tidak pernah ceritakan tentang pasangan Maria. Jadi kelar ya, artinya ternyata Yesus ini lahir
lahir dengan hubungan biologis. Yang tidak lahir secara hubungan biologis ternyata Maria. Karena kenapa? Anda tidak mampu menunjukkan siapa bapaknya Maria, tetapi Anda mampu membuktikan nama bapaknya Yesus. Artinya Yesus ini anak kandung dari Yusuf. Ya, jadi kenapa Allahmu tidak menuliskan tentang suaminya Maria? Dijawab Maria nggak punya suami kok dituliskan, gila kali. Jadi Allahmu kenapa tidak menuliskan? Jadi bagaimana, dengarkan, bagaimana Allah mau menjelaskan silsilah Nabi Isa alaihissalam, sedangkan Nabi Isa alaihissalam tidak berbapa. Siti Maryam yang ada di dalam Bible tidak punya pacar. Di dalam Al-Quran, di dalam Al-Quran Maryam tidak punya pacar. Sedangkan di dalam Bible Maria pacaran, Maria tunangan, Maria pengantin. Gimana ini? Bagaimana kita mau percaya bahwa Yesus ini adalah hubungan tanpa hubungan biologis? Sedangkan Maria yang tercatat di dalam Bible saudara, dia mempunyai suami. Gimana sih? Itu saya tambahin ya, Bang Dalbo ya. Silakan. Saya tambahin Bang Dalbo, izin. Jadi kalau dalam bilangan 1, Anda baca dari ayat 17 sampai ke bawah, yang namanya nasab itu diambil dari garis biologi Bapak. Catat, ada itu di kitab Anda. Bilangan 1 ayat 17 ke bawah, dari garis Bapak. Makanya Quran tidak mencatatkan nasab karena dia nggak punya bapak. Yang konyol itu Bible. Katanya nggak punya bapak, ada nasabnya. Padahal di bilangan 1 dari ayat 17 ke bawah, yang namanya nasab itu dari garis bapak. Yang dulu jadi siapa? kenapa Allah tidak? yang dulu siapa? Lebih aneh. Nggak punya nasab, bisa dicatatkan nasabnya. Bang Ben, yang lebih aneh, Tuhan punya silsilah. Paulus nggak punya silsilah ini. Iya. Yang lebih lucu lagi Bang Dalbo, menurut Lukas, Allah lupa sejarah. Menurut silsilah Allah Lukas memasukkan 3 tokoh fiktif. Yang pertama namanya Neri, kedua namanya Arni, ketiga namanya Admin. Ini nggak pernah. Terus Allah lupa sejarah. Nama ini siapa ini? Tukang cilok dari mana ini? Admin Jadi apa? Allah lupa sejarah. Itu kan? Lupa sejarah. Nah, ini adalah bukti kalau silsilahnya itu fiktif, maka saya pastikan itu adalah tokoh dongeng. Yang benar, Allah agak lucu bikin umatnya lucu-lucuan nih. Jadi kita sepakat ya. Siapa Yesus, ada Kristen. Kita sepakat ya. Kita sepakat ya bahwa Yesus ini lahir dengan hubungan biologis. Sepakat kita ya. Iya, karena berdasarkan bilangan bilangan pasal 1 dari ayat 17 ke bawah, yang namanya nasab itu dari garis biologis Bapak. Jadi dari silsilah Yesus dan silsilah Isa, Yesus itu ada, Isa itu tidak ada, begitu? Oh enggak. Yesus fiktif, orang silsilahnya fiktif. Oh gimana sih? Silsilahnya fiktif, tapi sudah gua bongkar tadi. Ada tokoh fiktif namanya Neri, ada tokoh fiktif namanya Arni, ada tokoh fiktif namanya Admin. Itu fiktif semua. Coba saya mau ikuti narasinya, bro. Iya, Bro Ben diam dulu. Jadi kalau tidak ada silsilah yang tercatat ini, oke. Jadi kalau tidak ada silsilah yang dituliskan di dalam Al-Quran tentang Isa ada enggak? Ada. Mana di dalam Al-Quran? Ada. Mana ditulis di dalam Kenapa Al-Quran? tidak dituliskan silsilah? Karena tidak ada. Jalur Bapak, dengarkan Pak, dengarkan. Anda bertanya. Iya, nggak masalah, saya ikuti saudara. Ini mau bertanya atau mau kesurupan? Iya, mau sekalian kesurupan. Oke. Karena di dalam Al-Quran dikatakan ya, Nabi Isa alaihissalam lahir tanpa hubungan tanpa hubungan biologis, lahir dari perempuan suci, perempuan baik-baik, bukan perempuan jual diri, cari penyempurna. Ini pertanyaannya, ini kesurupan dia. Gimana sih? Kenapa kesurupan? Kita bongkar di sini. Saya habisi kok. Kita bertanya dia. Tidak ada yang kesurupan. Iya, kalau tidak kesurupan Pak, kan Anda posisi Anda kan bertanya. Ya sekiranya Anda mendengarkan, ya kan? Supaya poinnya dapat, ya.
Nah, di dalam Al-Quran Nabi Isa alaihissalam tidak dituliskan silsilah dari bapak karena memang Tidak ada. Maryam tidak mempunyai suami dan tidak pernah disentuh oleh laki-laki. Berbeda di kitab sono. Pacarnya ada, tunangan iya, suami istri oke. Nah, sebelum kelahirannya kan dia siapa yang bisa ya memberikan garansi kalau mereka ini tidak berhubungan badan. Jadi benar kata Yahudi, Al-Quran membantah semua itu bahwa Nabi Isa alaihissalam adalah anak suci, manusia suci, bukan anak zina. Di Bible itu yang menegaskan bahwa Yesus ini adalah anak zina. Karena kenapa? Dia mempunyai papa, dia mempunyai silsilah. Maryam tidak mempunyai bapa. Sebenarnya di dalam Bible ini yang tidak mempunyai bapa Yesus atau Maria. Silakan. Oke, sekarang giliran saya bicara ya. Tadi saya udah diam. Bagi saya sih kalau melihat Quran seperti tadi penjelasan Anda, ya itu hanya sebatas pemaknaan teologis terkait dengan narasi. Itu namanya curhat, Pak. Ditanggapi dulu, bukan curhat. Inilah Islam ini. Kita udah diam bicara, malah dipotong. Ya kan Anda ini tidak menjawab, malah larinya ke Al-Quran. Gimana sih? Sekarang saya jawab. Dijawab dulu baru dijelaskan. Jangan jelaskan dulu nggak ada jawaban. Saya tahu kamu nggak punya buku untuk baca, makanya kamu nggak tahu. Nah, saya jelasin sekarang. Kalau di dalam Alkitab ya ada narasi yang kemudian muncul dan menuliskan tentang Yesus yang kemudian memang papanya atau ayahnya adalah Yusuf, yaitu memang dalam konteks hukum Yahudi harus seperti itu. Ya, dan itu yang dituliskan oleh Matius. Yang menariknya adalah misalnya nih, Nimsiri menuliskan bahwa ada narasi-narasi biblikal yang muncul di dalam Al-Quran. Ya kan? Ada narasi-narasi biblikal yang muncul di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menuliskan narasi-narasi yang ada di dalam Alkitab. Apalagi ini ditanya apa kemana-mana. Ditanya apa, jawaban kemana-mana. Yang ditanya apa, jawabnya apa. Betul. Izin ya, saya tambahin dikit ya. Jadi sekali lagi, dalam budaya Bani Israel, Anda kan mau budaya Bani Israel nih. Dalam budaya Bani Israel, yang namanya nasab itu dari jalur biologis ayah. Anda bisa buka di bilangan 1 dari bilangan pasal 1 nomor 17 ke bawah. Jadi nggak ada budaya Bani Israel nasab dari emak. Jangan bodoh, ditertawain makanya sama orang Yahudi Anda. Ya, ketika Matius mengatakan nasab Yesus dari ayah yang bukan ayah biologis, tertawa orang Yahudi. Ketika Lukas menyatatkan nasab yang dari garis emak, tertawa orang Yahudi. Lebih lucunya lagi, di dalam nasab Yesus itu ada banyak tokoh fiktif yang nggak pernah ada. Goblok nggak? Nasab yang bukan dari ayahnya ditulis. Tolol. Goblok gak? Nasab kok dari garis ibu. Tolol. Lebih goblok lagi menuliskan banyak tokoh fiktif di dalamnya. Ini namanya dongeng Doraemon, Bang. Paham? Ya kemana? Kabur. Baru gua bongkar dari garisnya, dari silsilah versi Lukas. Belum saya bongkar dari silsilah versi Matius. Kabur pula hutan ini. Cek, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
petantang petenteng pakai timur kemana-mana cetenteng. Dia ketampung sama klaimnya itu Bang Dalbo. Kan dia di awal itu ngeklaimnya kalau silsilahnya fiktif, berarti itu tokoh Doraemon. Kena kan dia di situ? Enggak perlu banyak Pak. Kalau itu kita pusing sendiri, cukup ke Paulus. Oh iya, kalau Paulus jelas tokoh fiktif. Itu tadi ketika dia narasikan sesuatu yang tidak mempunyai silsilah itu fiktif, Doraemon. Nah, kalau begitu tunjukkan silsilah Paulus. Doraemon juga tuh Paulus. Silsilah Petrus fiktif. Silsilah Matius fiktif. Silsilah Markus fiktif. Nah, semuanya fiktif itu 12 rasul itu. Cukup di Paulus karena Paulus ini sang penguasa di dalam perjanjian baru. Itu aja. Nah, di dalam Al-Quran tidak diceritakan silsilahnya sampai ke Daud karena memang bukan keturunan Daud. Iya. Itu harus tegas. Betul. Bukan. Saya tadi bahwa bilangan itu, Bang Dalbo. Aturan Judaism kan jelas di bilangan 1 dari nomor 17 ke bawah itu bahwasanya harus dari garis bapak itu secara biologis. Makanya Quran tidak mencatatkan karena emang nggak punya nasab. Apa yang mau dicatat? Enggak. Cuman saya enggak terlalu di situ abangku. Saya hanya pertanyakan nama bapaknya Maria di Bible itu siapa? Kalau saya mau pertegaskan perkara silsilah ini sangat bertentangan dengan Lukas. Kenapa? Di Lukas malaikat memerintahkan Maria untuk memberikan nama anak ini ketika dia akan lahir, berilah dia nama Yesus. Matius mengatakan namanya Immanuel. Nah itu. Itu aja kalau kita mau lari-lari, cuman poinnya tadi, ya kan? Al-Quran tidak mencatat karena memang bukan anak Yusuf. Nah, Bible mencatat Yesus ini adalah anaknya Yusuf. Harus Anda akui. Karena ini gugur, dikatakan Maria ini adalah perempuan suci gugur. Kenapa saya katakan gugur? Dia punya pacar, dia punya suami, dia punya tunangan. Matius 1 18 19. Nah, apa yang mereka narasikan? Al-Quran melulu. Ini Bible ini kalian nonton nomor. Kalau sudah tidak percaya Bible, katakan di sini saya nggak percaya Bible. Kan selesai. Iya. Silakan ambil pembenaran. Silakan ambil pembenaran di dalam Al-Quran. Tidak menasabkan ya. Itu jelas loh. Dan itu didukung oleh perjanjian lama itu. Kenapa Quran tidak tidak menuliskan nasab? Emang nggak ada nasabnya. Nggak ada nasabnya. Apa yang mau dituliskan kalau nggak ada nasabnya? Jadi goblok kalau masih dipaksa ada nasabnya, dicatut dari Yusuf yang nggak jelas. Nah, itu lebih goblok lagi. Karena nasab itu dari garis ayah secara biologis. Jelas itu bilangan 1 ayat 17 sampai ke bawah. Kita mau mengkaji ya, mulai dari surah Maryam ayat 16 sampai 21 atau dan seterusnya. Boleh kita kaji itu. Hanya dia tuntut itu silsilah. Bagaimana mau dicatat silsilahnya, bapaknya kagak ada. Ya kan? Jadi Al-Quran hanya menyampaikan di sini ya, dikatakan, saya buka dulu. Mana tadi? Ini. Sorry. Di Matius, dia tolak. Umat Islam tidak pernah menyamakan Yesus, nggak pernah. Tetapi di selebar terbitan 2011, inilah silsilah Isa Al-Masih, anak Daud, anak Ibrahim. Kalau Anda katakan Isa ini fiktif, lalu kenapa ada di Bible tercatat ini? Betul. Saya diskusi nggak bisa di kemana-mana kan? Nggak bisa. Itu juga ada di itu Alkitab TBLAI yang 2014 yang warna merah.
tertulisnya juga Isa Al-Masih, sama. Yang namanya tokoh fiktif, informasinya bertentangan dengan data yang lain. Contoh, Pak Lukas mencatat, malaikat menyampaikan pesan kepada gembala, hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud. Ini yang lahir Tuhan. Itu informasi satu. Dan kedua, malaikat menyampaikan kepada Maria, sesungguhnya engkau Maria akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan berilah dia nama Yesus. Ini yang mana yang kita harus percaya, Pak? Yang mana? Apakah Lukas 2 nomor 11 atau Lukas 1:31? Yang mana kita harus percaya? Ya, ketika Pak dikatakan di situ Tuhan yang lahir, ketika dikatakan anak itu bernama Immanuel, pertanyaan saya nih Bang Dalbo sampai ini hari, tunjukkan satu aja ayat Yesus pernah dipanggil Immanuel, ada nggak? Nggak bakal nemu. Ada. Nggak ada. Nggak ada. Itu kan akhir dari silsilahnya. Iya, ngibul itu buka dulu tentang Immanuel itu. Yang lebih lucu lagi dia bilang gini, fakta kalau itu real nyata adalah tentang teologinya. Nah ini tolol, saya bilang tolol. Semar kata orang Jawa itu real. Oh, faktanya ada loh ajaran Semar, ada kitabnya, ada kitab Sabdo Balon, Noyo Genggong, ada kitab Gato Lucu. Terus dia mau bilang kalau Semar itu nyata, kan tolol parameternya. Mana ada parameter nyata dari ada kitabnya atau tidak, dari ada ajarannya atau kita? Tolol kan itu namanya. Ini Bang Bet. Di sini antara Matius 1:23, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Nah, di Lukas 1:31 kita buka ya supaya tidak dianggap remeh. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ini dua data ini yang mana benar ini? Immanuel atau Yesus? Nah, pertanyaan saya, mudah-mudahan Bang Dia ini luar biasa juga ilmunya ya, teman-temannya ada juga Bang Jobo dan teman-teman lain. Pertanyaan saya, informasi kelahiran Nabi Isa alaihissalam di dalam Al-Quran apakah pernah berubah-ubah? Silakan. Enggak, tetap nggak punya nasab karena nggak punya ayah. Kalau dalam Al-Quran itu disebutkan Isa putra Maryam, begitu. Jadi tidak disebutkan ke atas putra Maryam. Jadi real Isa anak dari Maryam, begitu. Jadi tidak disebutkan detail. Dan lagi pula memang di dalam Al-Quran itu tidak ada yang namanya menarasikan nasab, karena memang Al-Quran bukan kitab silsilah, begitu. Tidak ada disebutkan nasab yang lengkap, begitu ya. Dan bahkan Nabi pun tidak disebutkan nasabnya di dalam Al-Quran. Itu yang membedakan. Ya, tambahin dikit ya. Pertama ya, Al-Quran bukan buku biografi seorang nabi, bukan. Bahkan nama Rasulullah Muhammad itu hanya disebutkan kalau nggak salah 3 kali aja di dalam Quran secara eksplisit. Jadi bukan buku biografi. Jadi kalau mau cari silsilah jangan di Quran, cari di catatan sipil, mungkin Anda bisa ketemu. Nah, terus kedua, Al-Quran tidak mencatatkan silsilah Isa atau Yeshua Hamasyah. Ya karena memang nggak punya bapak. Kan tadi saya sudah singgung, saya bahkan pakai ayat di dalam PL di bilangan 1 di pasal 1 dari ayat 17 ke bawah. Silsilah itu dari garis biologis bapak. Bagaimana mungkin Al-Quran mencatatkan orang yang nggak punya bapak biologis, mencatatkan silsilahnya?
Lah kan dungu ini namanya kalau nekat. Iya kan? Justru pertanyaan saya, kenapa PB dengan tololnya mencatatkan orang yang nggak punya bapak sebagai silsilah? Konyol kan? Jadi sebenarnya ketika dia membahas silsilah, saya di hati langsung bilang gini, Bang Dalbo, wah blunder fatal nih orang, bener blunder fatal ini. Dia nggak tahu, nggak pernah baca lengkap tuh kitabnya. Bahwasanya silsilah itu harus dicatat dari pihak ayah secara biologis. Tapi memang minum pengetahuan, jadi dan jarang membaca, modalnya cuma sentimen itu tadi Bang Beng. Susah kalau begitu. Iya kan tadi kaget kan waktu saya ungkap ada 3 nama fiktif di dalam silsilah Lukas. Kelimpungan dia. Malu kan nggak bisa jawab. Udah. Ya modal